Halo semua, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kali ini kita coba realisasikan program kita ya, program Tentir online kita. Program ini kita sebut dengan program To Do. Jadi Tentir online semoga bisa menjadikan zero drop out gitu ya, zero DO. Semoga. Nah, ini bagian dari usaha kita, bagian dari effort, ikhtiar kita untuk belajar bersama-sama. Nah, intinya di program ini kita akan membahas soal-soal ujian tahun lalu. Kita mulai dari UTS Manajemen Keuangan tahun 2018-2019 tahun akademiknya. Oke, kita langsung mulai saja dari nomor 1. Sumber utama pembiayaan suatu perusahaan adalah, nah gini persamaannya, aset sama dengan liabilities atau debt ya, ditambah dengan equities. Jadi ini sumber pembiayaan, tinggal kita cari di mana ada. Jawabannya adalah yang B ya, hutang dan ekuitas. Yang lain ini bukan, laba bukan, bunga dan ekuitas juga bukan. Jadi jawabannya B. Terus kemudian maksimalisasi laba itu bukan tujuan yang memadai, karena laba itu tidak selalu mencerminkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Nah, ini benar, karena sebagaimana yang kita ketahui di laporan laba rugi, net income gitu ya, laba bersih gitu ya, itu kan bisa didapatkan atau kita hitung dari ada pos-pos yang sifatnya itu non cash, misalnya depresiasi gitu ya. Itu kan apa namanya ya, hanya angka saja gitu, tidak ada real duitnya, tidak ada real cashnya. Jadi yang begini-begini ini tidak mencerminkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham gitu, karena ya itu tadi hanya perhitungan angka. Terus laba itu mengabaikan risiko yang mungkin terjadi, terus mengabaikan risiko pengembalian proyek. Nah, ini benar semua ya, karena kalau kita sekali lagi ngomongin laba rugi, ini kita ngomonginnya aspek historis. Kalau ada di laporan laba rugi itu kan berarti itu sudah kejadian. Pencatatannya kita lihat di laporan laba rugi gitu. Jadi tidak menggambarkan prediksi ke depan. Nah, ini kan laba itu tidak menggambarkan prediksi. Jadi karena apa? Ya, karena berarti semua jawaban di atas benar. Laba itu ya begini nih, tidak mencerminkan kekayaan karena ada non cash expense, terus dia tidak bisa memberikan prediksi ke depan gitu, bahwa dia menjadi acuan ya karena dia data historis itu tadi ya, tetapi acuan atau kita lihat ke depan apakah laba itu bisa naik atau bahkan turun, itu memerlukan ilmu yang lain di dalam nanti di dalam analisis laporan keuangan gitu. Oke, berikutnya nomor 3. Suatu perusahaan memiliki ROE 20%, total aset turnover-nya 4, debt to equity ratio 50%, laba bersihnya 1 juta, maka total penjualan perusahaan tersebut salesnya adalah berapa. Nah, ini ada beberapa nih. ROE itu net income per equity, ini nggak perlu dihafalin, bisa dilihat di catatan ya, bisa dilihat di materi. Terus kemudian total asset turnover itu sales dibagi aset, sedangkan debt to equity ratio itu debt dibagi equity. Nah, kita buat persamaannya. Nah, saya tulis di atas nih. Berarti yang menggambarkan total asset turnover itu ini ya. Berarti sales sama dengan 4 kali aset. Terus kemudian yang menggambarkan ROE itu equity sama dengan 1 juta dibagi 20%. Nah, ini dari turunan ROE. Dan yang dari turunan debt itu sama dengan 50% equity. Nah, kita dapatkan persamaan ini, terus kita coba
masukkan ke persamaan dasar akuntansi itu ya, aset sama dengan debt plus equity. Nah, ini saya tulis di sini lagi. Berarti debt itu kan tadi 50% equity ya. Jadi kita tarik sini 50% equity ditambah equity. Equity-nya tadi 1 juta dibagi 20%, itu 5 juta. Di 50% equity tambah 5 juta. Jadi asetnya sama dengan 7,5 juta. Nah, dari turunan total aset turnover, sales itu 4 kali aset. Ya, saya tulis di sini. Sales sama dengan 4 kali aset. 4 kali 7,5 juta sama dengan 30 juta. Jawabannya adalah B. Berikutnya, yang tidak termasuk keputusan utama yang dibuat oleh seorang CFO. CFO masih ingat ya di pertemuan pertama, Chief Financial Officer atau Direktur Keuangan. Keputusan investasi, ya ini keuangan. Mencari pendanaan, keuangan. Meningkatkan produktivitas mesin pabrik, nah ini enggak ya, karena ini direktur teknis nih, operasional. COO, Chief Operational Officer. Keputusan pengelolaan cash flow operasional perusahaan, nah ini juga keuangan. Jadi jawabannya yang C. Diurus atau dikelola oleh COO, Chief Operational Officer. Berikutnya, Disney mengumumkan pembelian 21st Century Fox sebesar 71 miliar dolar. Terus kemudian harga sahamnya naik, Disney-nya gitu. Nah, ini menggambarkan prinsip finance apa? Time value enggak, karena enggak ada unsur time value sama sekali. Risk return trade off juga enggak ada jabaran tentang resiko. Cash flow juga enggak. Nah, berarti ini yang market price reflect information. Jadi karena Disney ini mencaplok membeli perusahaan 21st Century Fox yang prospeknya bagus gitu ya, maka kemudian ikut naik gitu. Jadi dia seperti memonopoli gitu, karena membeli kayak perusahaan saingannya, boleh dibilang begitu ya. Terus kemudian nomor 6, agency problem atau agency cost terjadi ketika pemilik perusahaan tidak memahami prinsip manajemen keuangan. Nah, prinsip lagi nih, masih pertemuan pertama. Kita ingat agency cost ini terjadi ketika si manajer merasa dia diperas gitu ya. Enggak diperas juga sih, tapi dia merasa dia yang bekerja keras gitu ya, tetapi ketika kerja kerasnya itu menghasilkan hasil yang banyak, yang akan mendapatkan hasil yang banyak tadi itu adalah si equity holder. Makanya dia kemudian ya sudah bikin insentif sendiri gitu. Nah, itu berarti apa? Berhubungan dengan apa? Berarti berhubungan dengan insentif, individual respond to insentif. Ini enggak, market price juga enggak. Berikutnya, ROE menurut Dupont Analysis. Masih ingat ya, Dupont Analysis itu unsur profitability-nya diwakili oleh net profit margin, unsur efisiensinya diperoleh dari total aset turnover, dan kemudian unsur equity multiplier. Berarti yang mana? Yang bukan yang mana ini? Net profit margin-nya ada, total aset turnover ada, equity multiplier ada. Berarti operating profit margin. Berikutnya, mulai hitung-hitungan nih, present value, future value, time value of money. Hati-hati membaca konteks soalnya, karena ini menentukan apakah kita tersesat di dalam soal atau tidak. Ya, kita mulai ya. Tuan Abbas sedang menimbang-nimbang untuk menempatkan dananya yang dia miliki sebesar 250 juta. Nah, berarti ini present value atau future value? Lihat kata-katanya, menempatkan dana yang dia miliki. Berarti ini present value. Dia bermaksud menyediakan dana untuk biaya sekolah anaknya di jenjang S2 10 tahun mendatang. Ini berarti N, periode ya. Biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 1,65 miliar ya. Nah, biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai. Nah, ini kan masih akan ada di masa depan. Berarti ini future value.
pada tingkat bunga berapa atau I berapa gitu ya, tingkat return berapa, agar Tuan Abbas menempatkan dananya sesuai tujuan. Oke, kita tulis nih rumusnya. Future value tadi kita dapatkan ya, sama dengan present value dikalikan compoundingnya 1 kali return pangkat N. Nah, ini kita dapat semuanya nih. Future value-nya 1650. Ini saya sederhanakan ya, angkanya biar nggak terlalu panjang. Terus kemudian present value-nya tadi 250 dikalikan 1 plus I pangkat N-nya 10. Ingat ini annual compounding, berarti kita langsung setahunkan. Nah, I sama dengan akar pangkat 10 160 dibagi 250. Ini matematik biasa ya, dikurangi 1. Nah, ini kita bagi 1650 bagi 250, 6,6. Nah, ini karena akar 10 kita pangkatkan 1/10 ya, dikurangi 1, maka hasilnya 20,76%. Oh, enggak ada jawabannya. Oh, yang mendekati 20,8% ini. Ada jawabannya. Berikutnya, Tuan Bagus mempunyai tujuan mulia. Nah, ini hati-hati lagi ya, baca konteks soalnya pelan-pelan, identifikasi ini maksudnya apa gitu. Ini kategorisasinya, definisinya future value, present value, annuity ordinary, annuity due, atau apa gitu. Oke, Tuan Bagus mempunyai tujuan mulia untuk membelikan ibunya sebuah rumah yang nyaman seharga 1,35 miliar 13 tahun mendatang. Nah, berarti angka 135 miliar itu kapan? 13 tahun lagi kan? Berarti ini future value. 13 tahun mendatangnya ini N. Untuk memenuhinya dia bermaksud menyisihkan penghasilan per akhir tahun. Oh, berarti tahu ini kita annuity. Annuity apa yang di akhir? Annuity ordinary. Terus rate-nya 16%. Berapa besar cicilan akhir tahun? Berarti diminta untuk nyari PMT. Maka kita masukin ke rumus. Future value annuity ordinary sama dengan payment dikalikan 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi I. Ini juga nggak perlu dihafal, tinggal dilihat di catatan atau di materi. Kita masukin semua angkanya. Payment sama dengan 1350. Ini tadi ya, saya sederhanakan lagi angkanya. Dibagi I-nya tadi 16, berarti 1,16 pangkat N-nya 13. Tahun dikurangi 1 dibagi 0,16. 16% tadi. Kita hitung angka-angkanya, masukin kalkulator. Kita keluar angkanya sama dengan 36,7 juta. Oh, yang mendekati yang mana? Ini ya, D ya. 36,7 juta. Oke. Berikutnya nomor 10. Nomor 10 masih time value of money. Hati-hati sekali lagi membaca soalnya. Tuan Prio bermaksud menempatkan dana sebesar $6.000. Wah, Tuan Prio sudah go internasional ya, mainannya udah dolar. Bermaksud menempatkan dana sebesar $6.000 setiap akhir tahun. Nah, ini kita sudah tahu, berarti ini kan payment ya. Ini payment, PMT. Setiap akhir tahun, berarti ini annuity ordinary. Annuity ordinary. Dia berharap nantinya dapat memperoleh uang $50.000 nantinya. Ini saya garis bawahi nantinya. Berarti ini masih akan diperoleh di masa depan. Maka ini adalah future value. Berarti future value annuity ordinary. I-nya 5%. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oh, ini berarti yang dicari N-nya ya. Nah, kita masukin ke rumus future value annuity ordinary. Masih sama seperti yang atasnya ya. Makanya saya langsung masukin angkanya saja. 50. Ini saya sederhanakan angkanya. Sama dengan 6 paymentnya kali 1 plus 5%, I-nya 5%. Pangkat N kurangi 1 dibagi 5%. N-nya yang dicari. Nah, ini saya bagi
50 dibagi 6 itu 1,416 sama dengan, nah ini kalau dicari ya yang ada di rumus ini jadi 1,05 pangkat N. Nah ini N nya yang dicari, berarti ini kalau kalian pakai kalkulator finance tinggal dimasukin. Kalau pakai kalkulator biasa maka perhitungannya menjadi penghitungan matematika ya, pakai logaritma natural ya, pakai len. Jadi kita masukin ini len 1,416 sama dengan, nah ini berarti N-nya kita tarik ke depan, N kali len 105. Maka N sama dengan len 1,416 dibagi len 105 sama dengan, nah ini hasilnya 0,348 dibagi 0,049. Coba dicek lagi di kalkulatornya masing-masing, hasilnya adalah 7,14. Jadi N-nya 7,14. Ada nggak? Ada, yang C. Nah, begitu pembahasan soal UTS semester lalu apa tahun lalu nih? Tahun lalu ya, UTS 2018-2019. Kita buat per bagian ya, 10 soal dulu supaya tidak terlalu panjang videonya dan kalian bisa pelajari per bagiannya gitu, jadi nggak numpuk di belakang. Silahkan video ini di-share, dibagi ke teman-teman yang lain untuk belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.